Kalau menurut aku, kalau overthinking itu kayak kondisi kita dimana kita itu memikirkan suatu hal tertentu dengan secara berlebihan gitu. Nah, dengan kita memikirkan suatu hal yang secara berlebihan tadi itu akan menimbulkan beberapa efek gitulah ya, ngasih efek ke kita. Di antaranya kayak kita bakalan khawatir gitu, atau kita bakalan merasakan kecemasan di diri kita sendiri. Nah, itu tadi sih, kalau nggak segera ditanganin kayak gitu bakalan akan mengganggu kesehatan mental kita. Oke konco-konco, bertemu lagi dengan aku Ahmad Supranoto. Jadi pada video kali ini bakalan berbeda dari video-video sebelumnya karena aku bakalan membahas mengenai overthinking. Yang mana overthinking ini jika berlarut atau tidak dapat dihentikan dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan mental. Nah, karena kenapa kesehatan mental ini banyak banget dialami oleh kaum milenial nih ataupun generasi Z. Nah, betul banget nih hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani salah satu temen aku. Mungkin boleh langsung aja memperkenalkan diri. Hai, aku Sinta, aku dari Universitas Sriwijaya, teman Noto. Oke, jadi Sinta ini salah satu teman aku dari SMA ya? Iya benar. Teman SMA, terus sekarang juga teman di Unsri. Satu kampus, cuman beda ini ya? Beda fakultas, beda prodi. Nah, kita nanti bakalan ngobrol santai bareng Sinta dan sharing dengan konco-konco yang lainnya terkait overthinking. Beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat buat jejak pendapat gitu di Instagram dan kurang lebih sekitar 76% gitu. 76% itu konco-konco aku tuh pernah ngalamin overthinking. Kalau dari Sinta sendiri tuh gimana sih overthinking itu? Kalau overthinking kalau kita artiin itu kan kayak berpikir berlebihan. Nah, kalau menurut aku, kalau overthinking itu kayak kondisi kita dimana kita itu memikirkan suatu hal tertentu dengan secara berlebihan gitu. Itu akan menimbulkan beberapa efek gitulah ya, ngasih efek ke kita. Di antaranya kayak kita bakalan khawatir gitu, atau kita bakalan merasakan kecemasan di diri kita sendiri. Kalau nggak segera ditanganin kayak gitu bakalan akan mengganggu kesehatan mental kita. Ini berpengaruh buruk pada kesehatan mental kita juga. Iya benar. Ngomongin masalah overthinking. Iya. Jadi Sinta ini apakah salah satu dari sekian banyak orang yang ngalamin overthinking? Kalau ditanya aku apakah salah satunya? Pasti. Oh pasti. Udah jelas. Iya. Ini memang ini ya, bener gak sih kayak hampir setiap orang gitu gak sih? Karena aku sendiri juga pernah sih ngalamin overthinking. Kalau kataku sih kayak mayoritas orang itu bakalan ngalamin overthinking gitu nggak sih? Aku beberapa kali sih kalau boleh jujur untuk aku ngalamin overthinking. Yang paling bikin aku overthinkingnya bisa nimbulin efek juga satunya itu di awal-awal pandemi. Nah, itu kan berita bakalan banyak banget tuh ya, di media sosial itu kan banyak banget ya dengan berita-berita itu yang tiap harinya aku buka HP tiba-tiba muncul gitu. COVID-19. Aku juga sering tuh kayak misalnya bangun tidur gitu terus buka HP munculnya COVID-19 kan. Jadi secara nggak langsung kayak apa ya, kayak meracuni. Iya, meracuni otak gitu. Bener nggak sih, baik lagi ke kita ya sih? Iya, nah sampai itu kan aku mikir banget ya, mikir terus tentang COVID-19. Nah, sampai suatu ketika aku itu kondisi yang lagi di rumah, terus aku tiba-tiba ya kepikiran banget. Iya, kepikiran terus. Sampai aku ngalamin overthinking. Nah, di situ juga aku ngalamin efeknya tuh sampai ke anxiety, kecemasan. Sampai itu kan ada beberapa gejala tuh untuk kecemasan sendiri. Nah, diantaranya di akunya itu kayak aku jantung berdebar kayak gitu kan. Iya bener, jantung berdebar, terus keringat dingin. Nah, sampai juga aku ngalamin sesak tuh. Sampai ini sampai akunya sesak. Dan beberapa menit setelah aku ngerasa kayak gitu, aku pengen kayak ngeluapin semua sih, ngeluapinnya biar Nah, sampai tiba-tiba aku tuh teriak di situ. Orang rumah kaget lah ya. Oh, kenapa teriak? Kenapa nangis? Tiba-tiba kan. Nah, dengan itu aku kayak, wah, aku kenapa kok gitu ya? Kok bisa teriak, nangis gitu kan? Jadi aku kayak relaksasi diri aku dulu gitu. Mungkin parahnya sampai segitu. Iya. Nah, jadi gini sih, tadi kan kamu barusan aja tuh ceritain
overthinking yang kamu alami. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana sih upaya yang kamu lakuin atau tips dari kamu buat kayak ngilangin gitu lah overthinking itu bagaimana? Kalau waktu itu sih aku kayak relaksasi diri aku dulu. Relaksasi diri. Iya, relaksasi nafas dulu. Sembari itu juga aku ngucapin ke diri aku sendiri dengan kata-kata positif. Contohnya kayak saya itu kuat, saya sehat, saya bakalan aman kok, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak yang sugesti diri, iya benar. Gitu ya, iya benar-benar. Ada lagi? Kalau untuk yang lain mungkin teman-teman juga bisa kasih emosi yang positif ke diri, kayak selalu bersyukur gitu. Bersyukur. Kayak harus banget kayak alhamdulillah aku loh masih sehat, alhamdulillah aku bisa melakukan aktivitas ini kayak gitu. Selain itu juga harus bahagia kan? Bahagia. Iya. Jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia. Bener, oke, ada lagi? Tentunya kita harus cari support system. Support system. Iya, support system. Baik itu dari keluarga maupun teman-teman, atau jika kalau enggak di keluarga atau teman-teman bisa cari yang lain tapi tidak keluar dari hal yang wajar gitu. Sahabat. Iya. Karena penting banget sih kayak ada seseorang yang memberikan semangat, terus mungkin kita bisa butuh kekuatan gitu juga kan. Ya harus kita juga mau ngungkapin perasaan gitu kan. Perasaan. Iya, curhat ya. Oke. Dan nih, Sin, aku tertarik banget di salah satu tips kamu tadi yang sugesti gitu ya. Iya, ucapan positif ke diri kita sendiri. Karena ini pas banget dengan jargon Dewan Social Factor. Oh gitu. Ya, apa tuh? Jargonnya tuh pikiran positif, awal hidup sehat. Oke. Jadi memang ini ya, semuanya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Mungkin terakhir nih, Sin, apa sih? Ada gak sih pesan yang ingin kamu sampaikan buat konco-konco yang mungkin saat ini sedang mengalami overthinking nih? Ada nggak kira-kira? Kamu nggak sendirian kok. Iya, mayoritas orang bakalan overthinking kan. Bahkan bisa ke fase anxiety, kecemasan tadi, bahkan ke fase stres, depresi gitu sih. Jadi it's okay, kamu nggak sendirian. Overthinking itu di awal-awal tuh bakal nyaman loh di kita, ya nggak sih? Iya benar, aku juga pernah ngalamin. Iya kan, kayak kita tuh berlarut-larut di pikiran kita, hal yang tertentu itu kita pikirin. Mungkin karena masih kecil gitu. Kita tenggelam dalam pikiran itu, terus kitanya juga otak kita itu bakalan ada permainan gitu di situ. Dan kalau terus berlanjut itu kita akan terjebak di dalamnya. Itu akan menimbulkan kayak gangguan kesehatan mental pada diri kita sendiri gitu. Nah, jadi ayolah, ya kan? Ayolah kita coba untuk jalani hidup dengan sesuai realita yang terjadi saat ini. Nah, dengan begitu kita bakalan paham kalau kecemasan yang kita alami itu tuh di masa depan, di esok hari itu belum tentu terjadi gitu ya. Jadi poinnya untuk pesannya, berpikirlah sewajarnya, berpikirlah secukupnya, jangan berpikir terlalu keras. Ya, jangan berpikir terlalu berlebihan. Ya intinya buat konco-konco yang saat ini sedang overthinking, kalian nggak sendiri. Iya. Kita juga overthinking. Cuman alhamdulillah kita bisa ini ya. Mengatasinya. Nah mungkin buat konco-konco tadi bisa juga nih buat terapin tips-tips dari Sinta tadi. Bener. Dan yang jelas nggak usah terlalu berlarut dalam memikirkan masalah-masalah kecil gitu. Iya, karena itu sangat berdampak buruk gitu kan untuk kesehatan mental ini. Iya. Oke, mungkin cukup sekian video dari kita. Dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi ya. Iya. Buat sharing yang lainnya. Boleh. Buat konco-konco yang mau nambahkan pertanyaan atau apa, boleh langsung di kolom komentar gitu. Dan terakhir jangan lupa untuk pikiran positif. Ya, pikiran positif, awal hidup sehat. Terima kasih.